Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bersyukur karena kita bisa kembali dalam program belajar Alkitab, Renungan Satu Pasal Satu Hari. Hari ini kita akan merenungkan bersama-sama firman Tuhan dari Kitab Kejadian pasalnya yang ke-26. Nah, hari ini kita akan melihat bagaimana Tuhan memimpin, menjaga, dan melindungi Ishak di dalam perjalanan kehidupannya. Satu pasal penuh dengan cerita tentang Ishak. Nah, sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita sama-sama bernyanyi pujian nomor 232 dari KPPK, lagu Kekuatan serta Penghiburan. Kekuatan serta penghiburan diberikan Tuhan padaku. Tiap hari aku dibimbingnya, tiap jam dihibur hatiku, dan sesuai dengan hikmat Tuhan, ku diberi apa yang ku perlu. Suka dan derita bergantian akan memperkuat imanku. Tiap hari Tuhan besertaku, diberi rahmat-Nya tiap jam, diangkat-Nya bila aku jatuh, dihalaukan musuhku kejam. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta dalam suka dan duka, akan menguatkan hatiku. Yang namanya Raja Maha Kuasa, Bapa yang kekal dan abadi, beserta kita dalam suka dan duka, dan akan menguatkan hati kita. Dan ini yang akan kita lihat juga di dalam kehidupan daripada Ishak ketika dia berada di tanah dari bangsa asing. Kita akan sama-sama membuka Alkitab kita dari kitab Kejadian. Kejadian pasalnya yang ke-26. Mari kita sama-sama buka, sama-sama kita baca, dan sama-sama kita renungkan. Ishak di negeri orang Filistin. Maka timbullah kelaparan di negeri itu. Ini bukan kelaparan yang pertama yang telah terjadi dalam zaman Abraham. Sebab itu Ishak pergi ke Gerar kepada Abimelek, raja orang Filistin. Nah, untuk kesekian kalinya terjadi kelaparan di tanah Kanaan. Dan kali ini Ishak pergi ke Gerar. Dan di sana, lalu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Jangan pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu." Tuhan berkata kepada Ishak suatu perintah yang tidak boleh tidak dilakukan. Nah, ini adalah untuk pertama kalinya Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Ishak. Yang sebelum-sebelumnya kita melihat bahwa Tuhan menyatakan perjanjiannya kepada Abraham. Nah, kali ini Tuhan memberitahukan Ishak tentang perjanjiannya untuk pertama kalinya. Ayat ketiga, "Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau. Sebab padamulah dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham, ayahmu." Janji yang sama yang disampaikan oleh Tuhan kepada Abraham, sekarang dia sampaikan kepada Ishak. Dan dia katakan di sini, seperti yang telah dia sampaikan, yang dia janjikan kepada Abraham, ayahnya. Ya, jadi ini adalah perjanjian yang turun-temurun mulai daripada Abraham sekarang kepada Ishak. Ayat keempat, "Aku akan membuat banyak keturunanmu seperti bintang di langit," seperti yang disampaikan Tuhan kepada Abraham juga. "Kemudian aku akan memberikan kepadamu keturunanmu, aku akan memberikan kepada keturunanmu seluruh negeri ini, dan oleh keturunanmu semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Janji yang sama yang Tuhan berikan juga kepada Abraham. Negeri ini, tanah yang saat ini engkau berada sebagai orang asing, akan kuberikan kepadamu dan keturunanmu, kayak menjadi milik pusaka bagi mereka. Dan engkau yang akan menjadi bangsa, atau keturunanmu menjadi bangsa yang ada di tanah ini akan menjadi berkat bagi bangsa lain. Artinya mereka akan menjadi saksi bagi Tuhan, di mana bangsa lain bisa mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan. Ayat 5, "Karena Abraham telah mendengarkan firman-Ku dan memelihara kewajibannya kepadaku, yaitu segala perintah, ketetapan, dan hukum-Ku." Iman harus selalu disertai dengan ketaatan. Iman tanpa ketaatan, iman itu dipertanyakan.
Apakah iman itu benar atau tidak? Jadi kalau kita mengatakan kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus taat kepada firman-Nya, bukan melakukan segala sesuatu sesuka hati kita. Kita memang orang merdeka, tetapi tidak merdeka dari ketaatan akan firman Tuhan. Segala standar moral yang Tuhan telah sampaikan kepada kita, kita harus tetap ikuti. Dan segala perintahnya kepada kita sebagai anak-anaknya, kita harus ikuti dan kita harus taati. Itulah iman. Begitu juga dengan Abraham. Ia menunjukkan bahwa dia beriman kepada Tuhan. Nah, faktor yang menyelamatkan Abraham adalah iman. Bukan ketaatannya. Bukan karena dia sudah melakukan sesuatu maka Tuhan menyelamatkan dia. Tetapi imannya ini menghasilkan ketaatan yang ditunjukkan di dalam kehidupannya. Apa yang dilihat oleh mata adalah ketaatan, bukan iman. Karena iman itu ada di dalam hati dan pikiran. Jadi Tuhan di sini berbicara kepada Ishak untuk mengikuti jejak kaki Abraham. Dan apa yang bisa dilihat oleh Ishak? Yang bisa dilihat oleh Ishak adalah ketaatan Abraham yang menunjukkan bahwa dia sungguh beriman kepada Tuhan. Jadi jangan dibalikkan. Jangan dibilang bahwa Tuhan memilih Abraham karena ketaatannya. Atau Tuhan menyelamatkan Abraham karena ketaatannya. Bukan. Tuhan tetap menyelamatkan Abraham oleh karena iman. Makanya dikatakan di dalam firman Tuhan, ia dibenarkan oleh karena imannya. Apa yang dilihat oleh Ishak adalah ketaatan. Sehingga Tuhan di sini memberitahukan kepada Ishak, kalau kamu juga percaya dengan perkataanku, maka engkau harus taat kepada segala perintahku. Perintah yang mana? Nah, bagi Abraham dan bagi Ishak, Alkitab belum dituliskan. Maka ketaatan mereka adalah ketaatan kepada seluruh apa yang dikatakan oleh Tuhan. Seperti kepada Ishak saat ini. Tuhan berkata kamu harus diam di sini dan jangan pergi ke Mesir. Dia harus taat. Apapun yang terjadi, kamu jangan keluar dari negeri ini. Dia harus taat, mencontohi apa yang dilakukan oleh bapaknya Abraham. Ketika Tuhan memerintahkan dia untuk pergi ke sini atau pergi ke tanah itu tanpa memberitahukan kepada di mana tempatnya atau adakah tempat bagi dia yang aman di sana, tanpa memberitahukan semua itu, Tuhan perintahkan kepada dia ikuti. Jadi setiap nantinya petunjuk daripada Tuhan, perintah daripada Tuhan, dia harus taati kalau memang dia percaya kepada Tuhan. Prinsip yang sama kepada kita orang Kristen. Nah, kepada kita lebih lagi karena kita sudah memiliki Alkitab, firman Tuhan yang telah lengkap dan selesai dituliskan bagi kita. Dan semuanya ini menuliskan tentang siapa Tuhan dan siapa kita, apa yang diinginkan Tuhan untuk kita lakukan. Oleh karena itu kita harus mempelajari buku ini agar kita tahu apa yang harus kita lakukan sesuai dengan kehendaknya. Sehingga kita memang betul-betul adalah anak-anaknya yang taat kepada firman-Nya. Karena tanpa kita tahu apa itu perintahnya, kita tidak akan pernah bisa mentaatinya. Makanya kita terus belajar firman Tuhan dan menaatinya. Ayat 6, jadi tinggallah Ishak di Gerar. Ishak menaati perintah Tuhan. Ayat ke-7, ketika orang-orang di tempat itu bertanya tentang istrinya, berkatalah ia. Nah, di sini kita akan melihat sebuah hal yang dilakukan oleh Ishak yang sama persis dengan apa yang dilakukan oleh ayahnya Abraham. Memang situasinya berbeda, efeknya juga sedikit berbeda. Tetapi apa yang dilakukan oleh Ishak tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Abraham. Ketika orang-orang bertanya tentang istrinya, dia bilang apa? Dia saudaraku. Ya jelas dia memang saudaranya, sepupunya. Karena Ribka adalah anak dari saudaranya Abraham. Jadi kalau dibilang dia saudaraku, sepupuku, ya benar. Tetapi yang diinginkan oleh orang tahu adalah apakah dia ini istrimu atau tidak. Sebab ketika orang mempertanyakan itu, mereka bukan bertanya untuk mereka hanya sekedar tahu dia itu saudaramu atau tidak. Tetapi mereka memiliki ketertarikan untuk mengambil Ribka sebagai istri mereka. Sebab ia takut mengatakan ia istriku karena pikirnya, jangan-jangan aku dibunuh oleh penduduk tempat ini karena Ribka sebab elok parasnya. Kebohongan yang dilakukan oleh Ishak di sini sama seperti yang dilakukan oleh Abraham. Yang kita harus selalu pelajari, yang selalu kita ingat agar kita tidak melakukan hal yang sama. Tapi di sini juga kita diperingatkan akan bahaya yang selalu akan kita hadapi di dalam kehidupan kita. Abraham, Ishak sebagai orang-orang yang dikasihi oleh Tuhan tidak terlepas dari pencobaan-pencobaan seperti ini. Pencobaan yang membahayakan bahkan bagi jiwa mereka. Karena memang untuk dibunuh, untuk mendapatkan istrinya, itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi. Jadi sesuatu pencobaan yang membahayakan diri, itu bisa terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen harus selalu siap dan waspada di dalam segala pencobaan yang akan kita alami dalam kehidupan ini. Dan sambil berdoa, bersandar kepada Tuhan dan meminta petunjuk daripada Tuhan apa yang harus kita lakukan. Karena kalau tidak, kita akan cepat untuk jatuh ke dalam dosa sama seperti Ishak.
Tanpa meminta petunjuk daripada Tuhan apa yang harus dia katakan kepada orang-orang tersebut, dia jatuh ke dalam dosa dengan tidak mengakui bahwa Ribka adalah istrinya. Dan itu sangat membahayakan Ribka tentunya. Ayat 8. Setelah beberapa lama ia ada di sana, pada suatu kali menjenguklah Abimelek, raja orang Filistin itu dari jendela, maka dilihatnya Ishak sedang bercumbu-cumbuan dengan Ribka istrinya. Nah, di sini sedikit berbeda dengan apa yang terjadi pada masa Abraham. Bagi Abraham, Abimelek mengambil Sarah menjadi istrinya. Tetapi di sini mereka tidak mengambil, masih melihat, masih memantau, tidak langsung mengambil Ribka sebagai istri mereka. Tetapi ketika Abimelek sedang melihat keluar pintu, mungkin karena istananya yang lebih tinggi dari rumah-rumah penduduk, dia melihat bahwa Ishak dan Ribka sedang bercumbu sebagai suami, seperti pasangan suami istri. Nah, di sini kita melihat bahwa kesimpulan yang ada di pikiran Abimelek adalah langsung menuduh bahwa Ribka sebenarnya adalah istri daripada Ishak. Ada yang mempertanyakan kenapa Abimelek tidak berpikir bahwa Ribka sebagai saudaranya Ishak mungkin sedang melakukan hubungan pranikah sebagai saudara. Seperti itu. Kenapa dia harus menuduh mereka sebagai suami istri? Mungkin karena kehidupan Ishak yang bisa mereka lihat tidak melanggar hukum. Seorang yang saleh, seorang yang baik, seorang yang tidak mungkin melakukan hubungan di luar nikah. Oleh karena itu Abimelek langsung memikirkan bahwa Ishak ini bukan melakukan hubungan di luar nikah, bercumbu dengan Ribka, tetapi pasti Ribka ini adalah istrinya. Lalu Abimelek memanggil Ishak dan berkata, "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Jawab Ishak kepadanya, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Dengan cara yang halus kembali Tuhan menghukum anaknya yang melakukan kesalahan di hadapannya. Dan di sini dengan cara yang halus, karena Abimelek adalah seorang yang tidak percaya kepada Tuhan. Dia adalah seorang yang tidak percaya Tuhan, tetapi di sini dia memberikan nasihat kepada Ishak dan seolah lebih tahu kebenaran daripada Ishak. Lalu Abimelek di sini mengatakan apa? "Sesungguhnya dia istrimu. Masakan engkau berkata dia saudaraku?" Itu tidak benar engkau mengatakan demikian. Lalu jawab Ishak, "Karena pikirku, jangan-jangan aku mati karena dia." Dan Ishak harus mengakui kesalahannya, mengakui ketakutannya, bahwa dia lebih mau melindungi dirinya daripada melindungi istrinya sendiri. Dan ini pengakuan yang memalukan. Jadi kalau anak Tuhan jatuh ke dalam dosa, Tuhan akan menggunakan caranya untuk menghukum anaknya ini untuk kembali kepada dia. Dan di sini kepada Ishak, Tuhan menunjukkan dia mau menghukum Ishak dengan cara mempermalukan dia, sehingga Ishak menyadari kesalahannya dan bertobat dari kesalahannya. Dan kita anak-anak Tuhan, terkadang kita melakukan dosa, baik yang kita sadari maupun yang kita tidak sadari. Jikalau Tuhan menghukum kita dengan cara membuat kita malu, janganlah kita menyalahkan Tuhan. Janganlah kita marah kepada Tuhan. Tetapi anggaplah itu sebagai hukuman daripada Tuhan untuk menyadarkan kita agar kita kembali kepada Tuhan. Dan itu memang hukuman daripada Dia, agar kita kembali kepada Dia dan melakukan apa yang benar mulai dari sekarang. Dan di sini ayat ke-10. Tetapi Abimelek berkata, "Apakah juga yang telah kau perbuat ini terhadap kami? Mudah sekali terjadi salah seorang dari bangsa ini tidur dengan istrimu, sehingga dengan demikian engkau mendatangkan kesalahan atas kami." Kembali Abimelek memberikan nasihat, mungkin dengan amarah, dengan marah kepada Ishak di hadapan orang-orang, bahwa ini adalah keputusan yang tidak benar daripada kami. Oleh karena itu Abimelek menunjukkan apa keputusan yang benar. Lalu Abimelek memberi perintah kepada seluruh bangsa itu, siapa yang mengganggu orang ini atau istrinya, pastilah ia akan dihukum mati. Tentunya Abimelek melihat sesuatu yang berbeda dari Ishak. Berbeda dalam artian, Ishak ini bukan orang sembarangan. Kenapa seorang raja harus takut untuk mengambil istri dari seseorang? Apalagi di sini adalah raja dari bangsa yang tidak mengenal Allah. Seharusnya dia tidak memiliki ketakutan tersebut. Tetapi dia bisa melihat bahwa Ishak ini Allahnya adalah Allah yang hidup dan yang benar. Nah, satu hal yang bisa kita lihat di sini, orang yang tidak mau percaya kepada Tuhan, mengetahui pun bahwa Tuhan kita adalah satu-satunya Allah yang hidup dan yang benar, belum tentu mau percaya kepada Dia. Makanya yang namanya hal-hal yang di luar kemampuan manusia, mukjizat segala macam, tidak pernah Tuhan lakukan itu supaya orang percaya. Itu hanya mendemonstrasikan bahwa Tuhan Yesus adalah Allah. Dan para nabi dan para rasul memang utusannya, sehingga firman-Nya yang mereka tuliskan itu dipercaya.
sebagai firman langsung daripada Allah. Tetapi apakah orang pasti akan bisa percaya hanya karena melihat mujizat? Tidak. Dan di sini di dalam kehidupan Ishak, orang-orang Gerar dan termasuk rajanya Abimelek bisa melihat bahwa Ishak ini memiliki Tuhan yang luar biasa, yang begitu memberkati dia, sehingga dia harus takut. Mereka harus takut untuk mencelakai dia. Sehingga di sini Abimelek memberikan perintah. Dan juga di sini kita bisa lihat tangan Tuhan yang mengontrol siapapun termasuk raja. Makanya dalam firman Tuhan dikatakan hati seorang raja ada di tangan Tuhan. Oleh karena itu seharusnya kita tidak perlu takut. Tidak seperti Ishak yang harus berbohong supaya nyawanya tidak terancam. Seharusnya kita tidak perlu takut. Kalau itu adalah tempat di mana Tuhan mengizinkan kita ada di sana, maka mati atau tidak mati, selamat atau tidak selamat, semuanya sudah diatur oleh Tuhan. Kalau Tuhan memang berkehendak kita mati, kita akan mati. Bagaimanapun cara kita untuk melindungi diri, kita pasti akan mati. Tetapi kalau Tuhan tidak berkehendak kita mati di sana, maka Tuhanlah yang akan bekerja, bahkan mengubah hati orang yang tidak percaya kepadanya untuk menyukai kita. Abimelek adalah raja dari bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak menyembah Tuhannya Ishak, tidak menyembah Tuhannya Abraham, tetapi Tuhan mengubahkan hatinya sehingga ada rasa takut akan Tuhan terhadap di dalam hatinya, dan dia memerintahkan seluruh rakyatnya juga untuk takut akan Tuhannya Ishak. Ayat 12. Maka menaburlah Ishak di tanah itu, dan dalam tahun itu juga ia mendapat hasil 100 kali lipat, sebab ia diberkati Tuhan. Kehidupan Ishak di sana dikatakan di sini bahwa dia menabur. Nah, menabur sering orang katakan, mengapa Ishak menabur? Sebab menabur itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Bukankah Ishak seharusnya tidak tinggal di satu tempat untuk waktu yang lama? Ingat kembali konteksnya, ini sedang dalam masa kelaparan. Jadi ketika Ishak pindah dari Lahairoi, kemarin dia ada di Lahairoi. Jadi waktu kelaparan ini terjadi, dia pergi ke Gerar. Nah, sesampainya di sana, tentu untuk mendapatkan makanan, dia harus bekerja. Dan kemungkinan besar, dia ini menabur di ladang orang lain sebagai pekerja. Bekerja di sana untuk mendapatkan makanan. Dan ajaibnya, karena Tuhan memberkati dia, maka apa yang dia tabur, itu dalam tahun itu juga ia mendapatkan hasil 100 kali lipat. Sebab Tuhan memberkati dia. Makanya di dalam firman Tuhan dikatakan, jikalau Tuhan beserta dengan kita, apa saja yang dikerjakan oleh tangan kita berhasil. Oleh karena itu kita sebagai orang Kristen, di dalam pekerjaan kita, di dalam studi kita, kalau kita dekat kepada Tuhan, bersandar kepada Tuhan, dan melakukan segala sesuatunya sesuai dengan firman Tuhan, maka Tuhan akan memberkati kita dengan menjadikan kita berhasil, baik dalam pekerjaan, baik di dalam studi kita. Contohnya bagi anak-anak yang sekolah, yang studi, jangan katakan kalau aku tidak menyontek, kalau aku tidak membuat kunci jawaban, aku tidak akan lulus. Tidak. Justru kalau kamu berdoa, kalau kamu bekerja keras, belajar dengan keras, melakukan segala sesuatunya bersih di hadapan Tuhan sesuai dengan firman-Nya, maka Tuhan akan melihat usahamu tersebut yang sesuai dengan firman-Nya. Dia akan menyertai kamu, Dia akan memberkati kamu, sehingga studimu akan berhasil. Apa saja yang dikerjakan oleh tangan seorang anak Tuhan yang dekat kepada Tuhan, pasti akan berhasil. Kuncinya adalah kamu harus dekat kepada Tuhan dan melakukan segala sesuatu sesuai dengan firman Tuhan. Ayat 13. Dan orang itu menjadi kaya, bahkan kian lama kian kaya, sehingga ia menjadi sangat kaya. Nah, ini disampaikan oleh Tuhan kepada kita, karena untuk kita tahu apa alasannya dari orang-orang Gerar memperlakukan Ishak nantinya. Sebab di sini dikatakan di ayat 14, ia mempunyai kumpulan kambing domba dan lembu sapi serta banyak anak buah, sehingga orang Filistin itu cemburu kepadanya. Mereka iri. Orang Filistin itu baru menduduki tanah itu di sekitar tahun 1200 sebelum Masehi. Sedangkan Abraham dan Ishak ini di kisaran tahun 1700 ke 1800. Nah, ada 600 tahun baru nanti bangsa Filistin menduduki tanah tersebut. Nah, orang Filistin yang ada di sini itu adalah orang-orang Filistin yang baru-baru datang. Bisa dikatakan mereka juga pendatang di tanah tersebut. Tetapi karena jumlah mereka yang mungkin banyak dan mereka merasa diri pemilik dari tanah tersebut, maka mereka merasa hadirnya Ishak di tengah-tengah mereka akan mengancam kehidupan ekonomi mereka. Sebab Ishak menghasilkan banyak makanan, banyak harta,
Dan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak diberkati oleh Tuhan, tidak mendapatkan apa-apa. Atau mungkin mendapatkan lebih atau jauh lebih sedikit dibandingkan Ishak. Sehingga mereka iri. Dan mereka dengan kuasa mereka yang mayoritas, karena mereka banyak dan merasa tempat itu atau tanah itu adalah milik mereka, mereka mengusir dia. Ayat 15. Segala sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya oleh hamba-hamba ayahnya itu telah ditutup oleh orang Filistin dan ditimbun dengan tanah. Pertama yang mereka lakukan adalah mengusir dia dengan cara yang halus. Setiap sumur yang digali oleh Abraham, mereka tutup. Dan ini kesulitan yang sangat sulit. Karena bagi Ishak, dia sangat membutuhkan air. Karena dia memiliki banyak ternak. Kalau air sedikit, maka bagaimana dia bisa memberikan minum seluruh ternaknya? Ini menjadi masalah besar bagi dia. Dan lebih lagi, menyedihkan bagi dia adalah karena sumur-sumur itu adalah yang digali oleh ayahnya. Hasil jeripaya ayahnya. Ayahnya yang mencari sumber air, ayahnya yang menggali dan mendapatkan air tersebut. Dan orang Filistin seenaknya saja menutup semua sumur-sumur ini. Jadi secara jasmani dia terancam, secara mental dia tertekan. Tetapi kita melihat di sini karakter Ishak yang perlu kita contoh. Dia tidak berdebat dengan mereka, dia tidak bertengkar dengan mereka, dia bersabar. Karena dia tahu dia ada di negeri asing. Ayat 16. Lalu kata Abimelek kepada Ishak, pergilah dari tengah-tengah kami sebab engkau telah menjadi jauh lebih berkuasa daripada kami. Sekarang mereka mengusir dia dengan terang-terangan. Pergilah dari antara kami, pergilah dari kumpulan kami. Abimelek tidak bisa mengatakan pergilah dari tanah kami. Karena memang bukan tanah mereka. Mereka juga adalah pendatang. Tetapi mereka bisa mengatakan pergilah dari antara kami. Karena kami yang tinggal di sini dan kami mayoritas di sini. Dan kami tidak mau kamu ada di sini. Nah, anak Tuhan terkadang berada dalam posisi yang sama. Bisa berada dalam masa-masa yang sangat sulit. Lalu apa yang harus kita lakukan? Di sini kita melihat contoh daripada Ishak. Ayat 17. Jadi pergilah Ishak dari situ dan berkemahlah ia di lembah Gerar. Dan ia menetap di situ. Dia pergi. Dia tidak berperang. Dia tidak melawan mereka. Karena dia tahu dia ada di dalam bangsa asing. Tidak ada yang perlu dipertahankan. Jadi dia pergi ke lembah Gerar. Lembah Gerar adalah tempat yang di sana mungkin tidak ada kumpulan orang-orang ini. Yang dipimpin oleh Abimelek. Dan apa yang dilakukan di sana? Ayat 18. Kemudian Ishak menggali kembali sumur-sumur yang digali dalam zaman Abraham ayahnya dan yang telah ditutup oleh orang Filistin sesudah Abraham mati. Disebutkannya lah nama sumur-sumur itu menurut nama-nama yang telah diberikan oleh ayahnya. Mereka tutup, dia gali kembali. Tidak apa. Dia tidak mau mencari masalah dengan mereka. Dia menyadari dia ada di negeri asing dan tidak ada yang perlu dia pertahankan. Kalau sumur-sumur itu masih bisa dia gali. Dan dia kembali memberikan namanya sesuai dengan apa yang diberikan oleh ayahnya Abraham. Untuk mengingat bahwa ini adalah memang sumur milik ayahnya. Ayat 19. Ketika hamba-hamba Ishak menggali di lembah itu, mereka mendapati di situ mata air yang berbual-bual airnya. Lalu bertengkarlah para gembala Gerar dengan para gembala Ishak. Kata mereka, air ini kepunyaan kami. Dan Ishak menamai sumur itu Esek, karena mereka bertengkar dengan dia di sana. Dia menggali, orang Gerar kembali marah, mereka bertengkar, dia namai Esek. Esek artinya pertengkaran. Ayat 21, kemudian mereka menggali sumur lain dan mereka bertengkar juga tentang itu. Maka Ishak menamai sumur itu Sidna, percekcokan. Dan kemudian di ayat 22, ia pindah dari situ dan menggali sumur yang lain lagi. Tetapi tentang sumur ini mereka tidak bertengkar. Sumur ini dinamainya Rehobot. Dan ia berkata, sekarang Tuhan telah memberikan kelonggaran kepada kita sehingga kita dapat beranak cucu di negeri ini. Rehobot, tempat yang luas, yang longgar. Kelonggaran yang diberikan oleh Tuhan kepada mereka. Jadi setelah sumur demi sumur terjadi pertengkaran, terjadi percekcokan, akhirnya Tuhan menolong sehingga tidak ada pertengkaran di sana. Dinamakan sumur itu Rehobot. Tapi dia tidak berhenti sampai di sana. Di ayat 23, dari situ ia pergi ke Beersheba. Beersheba di mana Abraham dulunya tinggal. Lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman. Setelah perjalanan yang cukup lama, cukup melelahkan dan penuh dengan kesedihan, penuh dengan tekanan oleh karena orang-orang yang tidak menerima dia. Dan dia tidak melakukan kesalahan apa-apa. Kesalahan yang dia miliki cuma satu, Allah memberkati dia. Allah berada di sisi dia. Allah menolong dia. Dan dia tidak melakukan apa-apa untuk itu. Itu karena Tuhan yang mengasihi dia. Tetapi orang-orang lain di sekitar dia tidak suka dengan dia. Dia tidak memusuhi mereka. Dia tidak membunuh mereka.
Sebab dia tahu tidak ada yang perlu dipertahankan sebab aku masih di tanah asing. Tanah ini belum menjadi milik sah dari sebuah bangsa daripada keturunanku. Aku masih di negeri asing. Saudara-saudara, hal ini bisa kita menjadikan contoh di dalam kehidupan kita. Sebab banyak hal di dalam hidup kita ini yang tidak perlu kita pertahankan. Yang kita pertahankan bahkan dengan menyakiti orang lain. Sebab kita adalah orang asing di bumi ini. Di dalam firman Tuhan dikatakan kita adalah pelancong di bumi ini, di dunia ini. Kita hanya sementara. Kita hanya singgah sebentar dan nantinya kita kembali ke surga. Dan rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Jadi tidak perlu kita mempertahankan segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini dengan cara-cara yang tidak benar di hadapan Tuhan. Dengan bertengkar, dengan bersengketa, merebut, bahkan menyakiti orang lain. Apa yang Tuhan berikan kepada kita, kita terima dengan penuh sukacita, bersyukur kepada Tuhan. Apa yang tidak diberikan Tuhan kepada kita, tidak perlu kita ingini dan kita tidak perlu rampas daripada orang lain. Kalau hari ini kita masih memiliki apa yang kita miliki, kita bersyukur kepada Tuhan. Jikalau suatu hari nanti, apa yang kita miliki ini pun diambil daripada kita, kita bersyukur kepada Tuhan. Sebab ini semua sifatnya sementara. Kita hanya memilikinya sementara, kita hanya pelancong di dalam dunia ini. Rumah kita yang sesungguhnya adalah surga. Maka dalam firman Tuhan selalu dikatakan kepada kita, pikirkanlah hal-hal surgawi, bukan duniawi. Dan Ishak di sini memperlihatkan kepada kita kesabaran di dalam menghadapi orang-orang yang tidak suka kepada dia. Ayat 24b, ketika Tuhan datang kepadanya, Tuhan berkata apa? Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu kepada Abraham, hambaku itu. Kembali, bagi Ishak tidak ada Alkitab. Alkitab belum dituliskan, tapi dia butuh penghiburan. Dia butuh kekuatan daripada Tuhan. Oleh karena itu, Tuhan sendiri yang datang langsung berfirman kepada dia untuk menghibur dia, untuk menguatkan dia. Janganlah takut, aku adalah Allah daripada ayahmu Abraham. Lihat Abraham, semasa dia hidup, dia tidak pernah gugur di tangan musuh. Jadi kamu pun jangan takut, sebab aku juga akan menyertai engkau sampai segala kehendakku dalam hidupmu, segala rencanaku dalam hidupmu terpenuhi. Jadi kamu jangan takut. Dan bagi kita orang Kristen, kita akan selalu mendapatkan penghiburan dan kekuatan juga daripada Tuhan. Dengan cara apa? Ya tentunya tidak sama dengan Ishak, di mana Tuhan langsung berbicara kepada dia. Sebab Tuhan sudah menuliskan segala penghiburan dan kekuatan yang kita perlukan di dalam menjalani hidup kita di dalam Alkitab ini. Mengapa kita menjadi orang Kristen yang begitu penuh dengan kesedihan, kekhawatiran, dan ketakutan? Alasannya cuma satu. Karena kita tidak membaca penghiburan dan kekuatan yang diberikan Tuhan di dalam firman-Nya. Atau kita hanya membaca sebagian, sehingga kita tidak mengerti secara penuh apa yang disampaikan oleh Tuhan di dalam penghiburan dan kekuatan daripadanya. Sehingga kita salah mengartikannya dan merasa kecewa karena janji Tuhan tidak terpenuhi dalam hidup kita. Ditambah lagi dengan ajaran-ajaran yang tidak benar. Ada seorang yang begitu membenci Tuhannya orang Kristen. Ketika kita menyebutkan kepada dia Tuhan Yesus, dia sangat benci. Kenapa? Karena dia sudah memiliki konsep yang salah tentang penghiburan, kekuatan, dan pertolongan di dalam Tuhan Yesus. Karena suatu hari ayahnya jatuh sakit dan sakitnya adalah kanker. Dan sayangnya ada seorang yang memanggil dirinya hamba Tuhan datang kepada ayahnya dan keluarganya, mengatakan bahwa jangan membawa ayahmu ke rumah sakit, bahkan jangan memberikan dia obat atau anti nyeri, karena Tuhan sendiri akan menyembuhkan dia. Dan mereka mengikutinya. Mereka mengikuti perkataan hamba Tuhan ini karena konsep yang salah tentang pertolongan dan perlindungan daripada Tuhan. Konsepnya adalah setiap anak Tuhan harus sembuh. Kalau dia beriman kepada Tuhan, semua penyakitnya harus sembuh. Tidak boleh tidak sembuh. Dan hanya dengan iman bisa sembuh. Tidak perlu minum obat. Itu konsep yang salah. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Ayahnya meninggal di dalam kesakitan yang begitu mengerikan. Dan oleh karena itu, anaknya sampai hari ini sangat membenci Tuhan Yesus. Kenapa sampai begitu? Karena konsep yang salah. Tidak mengerti apa yang dituliskan oleh firman Tuhan secara penuh tentang apa yang namanya penghiburan, kekuatan, dan pertolongan di dalam Tuhan. Oleh karena itu kita harus selalu belajar Alkitab. Mempelajari Alkitab, menggali kebenaran firman Tuhan. Mencari tahu sebenarnya kehendak Tuhan dalam hidup kita apa.
Disitulah kita akan mendapatkan penghiburan, kekuatan daripada Tuhan yang sesungguhnya. Dan tentu dengan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan yang sesungguhnya, kita akan memiliki yang namanya damai yang melampaui segala akal budi. Di sini Tuhan menunjukkan pentingnya firman Tuhan sebagai penghiburan dan kekuatan bagi anak Tuhan. Ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Jadi Ishak mendengarkan penghiburan dan kekuatan daripada Tuhan. Dia sangat bersyukur kepada Tuhan. Bukan hanya dengan mulutnya dia bersyukur. Dia membangun mezbah bagi Tuhan. Dia memberikan persembahannya kepada Tuhan. Ayat 26. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Pichol kepada pasukannya. Sekarang mereka datang. Apa yang mereka mau lakukan? Melakukan hubungan persahabatan dengan Ishak. Karena sekarang mereka tahu, mereka sudah menjadi sangat takut. Kalau kita terus-terusan menjadi musuhnya dia, jangan-jangan dia datang menyerang kita dan kita akan kalah. Sebab Tuhan beserta dengan dia. Lihat apa kata Abimelek. Tetapi kata Ishak, ayat 27. Tetapi kata Ishak kepada mereka, mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepada aku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Apa yang dikatakan oleh Abimelek? Dia menggunakan nama Yahweh. Nama yang khusus diberikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub. Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Allah yang setia. Orang yang tidak percaya kepada Tuhan biasanya memanggil Allah dengan sebutan Elohim, yaitu sebutan yang lebih umum untuk Sang Pencipta. Seseorang yang ada di atas sana yang menciptakan segala sesuatu yang maha kuasa. Nama khusus yang diberikan oleh Allah untuk membedakan dirinya sebagai Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub adalah Yahweh. Dan di sini kita lihat bahwa Abimelek mengatakan bahwa Yahweh. Berarti dia mengakui bahwa Allahnya Ishak, yaitu Yahweh sendiri, adalah Allah yang lebih berkuasa daripada Allah manapun, termasuk Allahnya dia. Tapi apakah dia percaya kepada Yahweh? Tidak. Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang yang diberkati Tuhan? Makanya saudara-saudara, terkadang kita tidak perlu memperdebatkan kepada orang yang bertanya atau bersikeras mengatakan kepada kita, tunjukkanlah kepada aku Tuhan itu. Kalau Tuhan memang ada, tunjukkan kepadaku. Fakta bahwa mereka mencari atau mencoba mencari tahu siapa Tuhan, itu karena mereka sudah menyadari bahwa memang ada seseorang yang disebut Tuhan. Tapi mereka tidak mau mengakuinya, itu saja. Sama seperti Abimelek di sini. Kalau dia mau percaya kepada Tuhan, dia seharusnya datang kepada Ishak. Ishak, engkau begitu diberkati oleh Yahweh, dan kami juga mau percaya kepada Yahweh. Tolonglah kami supaya kami juga bisa percaya kepadanya. Ini mereka tidak mau percaya kepada Yahweh. Mereka lebih mau mendapatkan perlindungan dengan akal pikiran mereka sendiri, dengan logika mereka sendiri. Oleh karena itu di dalam dunia ini juga banyak orang seperti ini. Mereka mengatakan, oh Tuhan itu tidak ada. Cara kita melindungi diri supaya di dalam dunia ini tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan adalah dengan bersahabat satu dengan yang lain, dengan tidak melakukan kejahatan satu dengan yang lain. Ya tentu, kalau dengan satu dengan yang lain saling baik hati, tidak melakukan kejahatan, mungkin dunia ini akan aman dan tentram. Tetapi itu tidak akan pernah terjadi. Tuhan yang mengontrol segala sesuatunya masih mengizinkan terjadinya peperangan di dalam dunia ini. Sebab dia sendiri menubuatkan akhir zaman akan ditandai dengan bangsa memerangi bangsa. Jadi tidak perlu kita memperdebatkan kepada mereka. Cukup kita memberitahukan kepada mereka, firman Tuhan mengatakan dia ada dan dia benar-benar ada. Kalau mereka percaya, puji Tuhan. Kalau mereka tidak percaya, bagaimanapun kita membuktikan kepada mereka, mereka tidak akan mau percaya. Kalau mereka memang tidak mau percaya, kita cukup memberitahukan sekuat kita, semampu kita, menjawab pertanyaan mereka yang masih wajar. Setelah itu, biar mereka yang memutuskan. Dan mereka akan mempertanggungjawabkannya di hadapan Tuhan. Dan di sini, Abimelek melakukan persahabatan dengan Ishak supaya dia aman. Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Nah, ini adalah sebuah tanda perjanjian. Kalau sekarang hitam di atas putih, bagi mereka pada masa itu adalah dengan makan bersama. Ayat 31. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahanlah mereka. Saling berjanji, saling bersumpah bahwa mereka tidak akan menyakiti satu dengan yang lain. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan
damai. Ayat 32. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka, serta berkata kepadanya, kami telah mendapat air. Nah, ini adalah bukan sumur yang baru. Ini sumur yang pernah digali oleh Abraham, karena di sini di ayat 33 lalu dinamainya lah sumur itu Sheba. Dia namakan kembali sesuai dengan nama yang diberikan oleh Abraham. Sebab itu nama kota itu adalah Beersheba sampai sekarang. Kota yang sama, nama yang sama yang diberikan oleh Abraham. Yang mungkin selama ini oleh karena Abraham telah meninggal dan sumur itu telah ditutup, orang-orang tidak memanggil sumur itu lagi sebagai Beersheba. Sekarang Ishak mengembalikan nama tersebut. Ayat 34. Ketika Esau telah berumur 40 tahun, ia mengambil Yudit, anak Beeri orang Het, dan Basmat, anak Elon orang Het, menjadi istrinya. Kedua perempuan itu menimbulkan kepedihan hati bagi Ishak dan bagi Ribka. Kawin campur oleh Esau. Ini disampaikan oleh firman Tuhan, diberitahukan kepada kita. Untuk kita mengetahui bahwa Esau memang seorang yang tidak peduli dengan perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan kepada ayahnya Ishak dan bahkan keturunan Ishak. Dia tidak peduli sama sekali. Dia tahu. Makanya di sini dikatakan bahwa itu menimbulkan kepedihan bagi Ishak dan Ribka. Ishak dan Ribka percaya kepada perjanjian Tuhan. Perjanjian yang diberikan oleh Tuhan kepada Abraham dan juga kepada Ishak sendiri. Tetapi anaknya Esau tidak mau percaya. Sehingga dia mengambil istrinya dari antara bangsa yang tidak percaya kepada Tuhan. Jadi kalau di dalam Alkitab dikatakan bahwa Tuhan lebih memilih Yakub daripada Esau. Tentu itu karena Tuhan memang menjanjikan hal tersebut, merencanakan hal tersebut, tetapi kesalahan tidak pernah ada di dalam Tuhan. Kesalahan ada di dalam diri manusia itu sendiri, yaitu Esau. Dia di dalam dirinya sendiri secara aktif menolak untuk dipakai oleh Tuhan menjadi umat pilihannya. Kawin campur adalah suatu dosa yang begitu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Esau melakukan. Oleh karena itu, kita orang Kristen juga prinsipnya sebenarnya sama. Bagi kita yang sedang mencari pasangan hidup, jangan mencari pasangan hidup dari orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Sebab Tuhan tidak pernah senang dan menyetujui hal tersebut. Yang Tuhan inginkan adalah kita menikahi anaknya yang percaya kepada Dia. Itu yang Tuhan inginkan. Tuhan tidak menginginkan hal ini terjadi. Oleh karena itu, jangan bilang aku mau dia, aku sayang dia, dia peduli kepadaku. Apapun alasan kita, di hadapan Tuhan tidak ada alasan. Itu akan membuat Tuhan tidak akan memakai kita. Tentunya, setiap orang Kristen yang menikahi orang yang tidak percaya kepada Tuhan. Walaupun dia katakan, oh aku tetap Kristen dan istriku tidak percaya kepada Tuhan, tetap tidak percaya kepada Tuhan. Dia tidak bisa menjadi saksi Tuhan. Sebab apa yang mau dia saksikan? Tidak ada. Di dalam hidupnya, dia tetap hidup. Mungkin dia juga akan tetap selamat masuk surga. Tetapi selama kehidupannya, dia tidak bisa menjadi alatnya Tuhan untuk menjadi saksi bagi Tuhan. Kehidupan tiada arti selain hanya hidup sebentar, kemudian ke surga. Itu saja. Jadi, kiranya Tuhan menolong kita, sehingga apa yang kita pelajari hari ini bisa kita lakukan dalam hidup kita. Yang paling penting yang kita harus ketahui adalah Tuhan selalu menolong, memberikan kita arahan, selalu memberitahukan kita apa yang harus kita lakukan melalui firman. Tugas kita adalah taat kepada firman. Dan dengan taat kepada firman-Nya, dalam prosesnya Tuhan akan tetap selalu menolong, memberkati, dan melindungi kita. Sampai kita nanti kembali ke surga. Dalam hidup kita yang sementara ini, kita lakukan yang terbaik agar kita tetap bisa menjadi saksi bagi Tuhan. Kalau kita ada kesalahan, pernah jatuh ke dalam dosa, maka waktunya kita bangkit. Untuk di sisa-sisa hidup kita ini, kita masih bisa dipakai oleh Tuhan. Jangan sampai kita kembali kepada Tuhan nanti tanpa melakukan apapun bagi Tuhan di dalam dunia ini. Itu akan menjadi perjumpaan yang sedikit memalukan di hadapan Tuhan. Karena itu, giatlah bersaksi bagi Tuhan dan melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan di dalam ketaatan akan firman-Nya. Jadi kiranya Tuhan menolong kita semua, Tuhan memberkati.